Pada video hari ini kita bahas tentang asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, hari ini kita bahas tentang menelusuri asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kira-kira dari mana ya asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia kita? Oke, kita bisa menentukan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia kita dari temuan-temuan artefak, fosil, ekofak, dan iksefak. Temuan-temuan itulah kita bisa mengidentifikasi asal-usul nenek moyang kita dengan juga dibantu ilmu bantu dari disiplin ilmu lain seperti geologi, paleontologi, paleontologi, arkeologi, dan juga biologi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang asal-usul nenek moyang bangsa kita membahas dulu teori pembentukan bumi. Kalian tahu tidak, ada banyak teori dari penjelasan tentang terbentuknya bumi. Salah satunya adalah teori Big Bang. Teori Big Bang atau yang dikenal dengan ledakan dahsyat atau juga dentuman besar dikemukakan oleh ilmuwan besar Inggris yaitu Stephen Hawking. Dia mengatakan bahwa alam semesta merupakan mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh alam jagat raya. Gumpalan gas itu suatu saat meledak dengan satu dentuman yang amat dahsyat. Setelah itu, materi yang terdapat di alam semesta itu mulai berdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi. Sehingga hanya tersisa energi berupa proton, neutron, dan elektron yang bertebaran ke seluruh arah. Ledakan dahsyat itu menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan mengembung ke seluruh penjuru, sehingga membentuk galaksi, bintang-bintang, matahari, planet-planet, bumi, dan meteor, dan juga bulan. Dan tentunya proses ini merupakan hal yang sangat lama, sampai berjuta-juta tahun, memakan waktu kosmologis yang sangat lama. Hingga akhirnya terjadilah bumi seperti yang kita kenal sekarang. Kita bahas mengenai perkembangan bumi sendiri terjadi dalam 4 periode, yaitu masa Arkeozoikum, masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, dan masa Neozoikum. Oke, kita bahas masa Arkeozoikum ya. Arkeozoikum ini belum ada tanda-tanda kehidupan karena bumi masih sangat panas. Selanjutnya adalah masa Paleozoikum. Temperatur bumi di sini sudah mulai mendingin, maka bisa muncul makhluk bersel satu atau mikroorganisme. Selanjutnya adalah masa Mesozoikum. Masa Mesozoikum ini disinilah sudah muncul reptil, dinosaurus, dan gajah purba atau marmot. Jadi pada masa ini juga disebut dengan zaman reptil. Oke, pada masa Mesozoikum ini, hewan-hewan reptil itu punah secara mendadak. Diperkirakan itu akibat tumbukan dari meteorit raksasa. Selanjutnya adalah perkembangan bumi masa Neozoikum atau masa zaman baru. Di sini sudah ada masa kuarter dan tersier. Masa tersier ini adalah muncul primata atau kera. Sedangkan masa kuarter disinilah munculnya manusia purba. Lalu bagaimana kemunculan makhluk hidup pertama kali ya? Ya, dari mana? Ada yang tahu? Semua kita sering dengar ada namanya teori Darwin. Teori Darwin ini menyatakan bahwasannya manusia adalah mamalia yang mengalami proses evolusi dalam kurun waktu yang sangat lama. Dan ia mengatakan setelah menghadapi seleksi alam di mana yang kuat, yang bertahan. Jadi ini adalah gambaran dari teori Darwin. Muncul manusia purba yang berevolusi menjadi manusia yang lebih modern. Teori Darwin itu bertentangan ya dengan agama Islam. Jadi jangan disikapi dengan pendekatan agama ya.
tapi dengan pendekatan sains saja, karena dalam menghadapi realitas alam semesta sangatlah berbeda agama dan sains. Selanjutnya kita bahas asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Banyak teori yang menyatakan asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Berikut ini adalah beberapa teori yang mendasari tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama adalah teori Nusantara. Teori Nusantara berkata bahwa manusia purba berasal dari Nusantara karena terdapat banyak fosil dan artefak tertua yang ditemukan di Indonesia. Jadi kata teori Nusantara, kita itu berasal dari Nusantara. Selanjutnya adalah teori Yunan. Teori Yunan ini dipercayai manusia purba itu berasal dari Yunan atau daerah Tiongkok. Selanjutnya adalah teori out of Taiwan. Teori ini menyatakan bahwasannya kita, bangsa Indonesia itu, nenek moyang kita berasal dari Taiwan yang kemudian memisahkan diri untuk mencari wilayah baru dan sampailah ke Nusantara. Lalu ada teori Afrika yang menyatakan bahwasannya manusia purba berasal dari Afrika, di mana manusia purba datang sekitar 2000 tahun lalu menyebar ke berbagai tempat hingga sampailah ke Nusantara, yaitu Indonesia. Namun teori yang paling dianggap kuat adalah teori Yunan. Teori Yunan menyatakan mereka itu datang secara bergelombang, yaitu mulai dari Samudra Hindia, kemudian menyebar dari Madagaskar hingga ke Filipina, sampailah ke Nusantara. Jadi mereka itu mengalami 2 gelombang migrasi besar. Yang pertama adalah zaman Proto-Melayu, yang kedua adalah Deutero-Melayu. Proto-Melayu atau Melayu tua dan Deutero-Melayu adalah Melayu muda. Proto-Melayu atau Melayu tua itu diperkirakan datang sekitar tahun 2000 sebelum Masehi dengan membawa kebudayaan Neolitikum. Melayu ini terbagi lagi dalam 2 cabang. Yang pertama adalah Proto-Melayu ras Papua Melanesoid. Papua Melanesoid ini membawa kebudayaan berupa kebudayaan kapak lonjong. Selanjutnya adalah ras Austronesia, yaitu membawa kebudayaan kapak persegi. Selanjutnya kita bahas Deutero-Melayu. Deutero-Melayu atau Melayu muda dianggap datang sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Mereka membawa kebudayaan logam. Logamnya bisa berupa nekara, arca, perunggu, dan bejana. Oke, selanjutnya kita bahas manusia purba ya. Yang pertama yaitu Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus ini adalah manusia purba tertua. Ia ditemukan oleh von Koenigswald antara tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Meganthropus paleojavanicus ini atau dikenal dengan manusia raksasa dari Jawa memiliki ciri-ciri yaitu tulang pipit tebal, otot kunyah kuat, tonjolan kening mencolok, dan juga tonjolan belakang tajam. Dia juga tidak memiliki dagu dan perawakannya tegap, memakan jenis tumbuhan, volume otaknya kecil, dan selanjutnya adalah yang kedua manusia purbanya yaitu Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Eugène Dubois di Jawa Timur pada tahun 1981. Jadi, Pithecanthropus erectus ini memiliki arti yaitu manusia kera yang berjalan tegak. Dia memiliki ciri-ciri yang pertama adalah tinggi badannya 165 sampai 180 cm, tetapi tidak setegap Meganthropus. Geraham besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal, serta melintang dari pelipis ke pelipis. Dagunya belum ada. Lalu ciri-cirinya lagi hidungnya lebar. Perkembangan kulit otaknya juga masih kurang. Ayo, siapa yang punya ciri-ciri ini? Berarti dia termasuk golongan Pithecanthropus erectus. Selanjutnya kita bahas tentang
Homo sapiens. Homo sapiens ini tidak lagi dikenal dengan manusia purba, tapi mulai dikenal menjadi manusia modern. Homo sapiens ini terbagi lagi, yaitu Homo soloensis, Homo wajakensis, Homo florensis. Homo wajakensis ditemukan di Campu Darat Tulungagung, Jawa Timur, oleh Van Rietschoten pada tahun 1889. Ciri-ciri Homo wajakensis ini ialah hidungnya lebar, bagian mulutnya menonjol, wajahnya lebar dan datar, tulang tengkoraknya membulat, ada yang mirip. Lanjutnya tonjolan yang sedikit menarik di dahi. Lalu kita lanjutkan Homo soloensis, ditemukan oleh Ten Haar, WFF Overnoot, dan von Koenigswald pada 1931 sampai 1933. Homo soloensis ini ditemukan di Ngandong Blora Sangiran dan Sambung Macan Sragen. Homo soloensis memiliki ciri-ciri yaitu volume otaknya sudah sampai 1000 sampai 2000 cc. Tinggi badannya antara 130 sampai 210 cm. Otot tengkuknya mengalami penyusutan. Dan muka tidak menonjol ke depan, berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna. Selanjutnya adalah Homo floresiensis atau manusia hobbit. Homo floresiensis ditemukan di liang buah, sebuah gua kapur di Rute Manggarai, Pulau Flores tahun 2001 oleh sekelompok peneliti. Homo floresiensis ini memiliki ciri-ciri yaitu badan tegap, berjalan dengan 2 kaki, lalu tinggi badan kurang dari 1 meter, makanya dia disebut hobbit, tidak berdagu, dan volume otaknya itu lebih kecil yaitu 417 cc. Jadi manusia-manusia purba itu hidup di zaman praaksara ya, yaitu zaman belum mengenal tulisan. Dan yang paling penting dalam belajar tentang asal-usul nenek moyang ini, kita tidak boleh menyamakan antara ilmu agama dengan ilmu sains ya, karena pendekatannya sudah berbeda dalam mencari realitas dari alam semesta ini. Oke, sampai sini paham ya materi kita di minggu ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan